Kami dari kelompok mengenai implementasi analytical hierarki proses AHP dalam pemilihan e-wallet untuk mahasiswa. Kami kelompok terdiri dari beberapa anggota, diantaranya Rani Ajahra, kemudian saya pribadi Irgi Maulana, Teber Ubaya Padilla, dan juga Muhammad Reno Agustino. Next. Pertumbuhan teknologi secara tidak langsung mempengaruhi perubahan bidang ekonomi seperti halnya adanya perubahan metode pembayaran yang semula semua pembayaran dilakukan dengan uang tunai, kemudian beranjak dengan adanya metode pembayaran melalui kartu, di mana kartu ini bisa merupakan kartu kredit bank maupun swasta di bawah pengawasan Bank Indonesia. Nah, munculnya e-wallet ini membuat transaksi lebih mudah. Artinya, tidak perlu membawa uang tunai ataupun kartu. Selain daripada itu, e-wallet telah diatur oleh Bank Indonesia melalui disebutkan bahwa e-wallet sebagai salah satu metode transaksi pembayaran wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari Bank Indonesia sehingga e-wallet bisa disebut sebagai metode pembayaran yang sah saat ini. Tidak hanya uang tunai, kartu kredit, dan kartu debit. Di Indonesia terdapat 37 jenis e-wallet dan 5 peringkat pertama yang dikenal dengan luas dan digunakan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan Mandiri e-Cash. Pengertian e-wallet berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan atau yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Menurut pendapat Mark Hollander yang tertuang dalam tulisan Rahmadi Usman 2017, e-wallet merupakan salah satu bentuk produk e-money yang mana bentuknya berupa kartu atau dapat juga disebut kartu prepaid dan biasanya digunakan untuk transaksi secara elektronik. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, e-money tidak hanya berbentuk kartu saat ini, tapi juga bisa dalam bentuk software aplikasi yang terpasang di ponsel, seperti halnya e-wallet yang sekarang banyak beredar. Baik, untuk macam-macam e-wallet, yang pertama ada Dana. Dana merupakan salah satu bentuk pembayaran yang bisa digunakan untuk transaksi elektronik melalui berbagai layanan yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, dan tarik tunai melalui supermarket. Yang kedua ada GoPay. GoPay sendiri merupakan uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran serta keuangan melalui sebuah aplikasi Gojek. Yang ketiga ada Link Aja. Link Aja sendiri merupakan aplikasi yang bergerak di bidang finansial, teknologi, dan bisa digunakan untuk membeli pulsa dan data, membayar merchant dengan stiker NFC, token kode QRIS, membayar tagihan, transfer uang ke sesama pengguna Link Aja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Reno. Analytical hierarchy process, yaitu bisa disingkat AHP. AHP merupakan metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan seperti perencanaan, penentuan alternatif, alokasi sumber daya, penentuan kebutuhan, peramalan penjualan, dan sebagainya.
Dan juga AHP pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Thomas L. Sati dari Sekolah Bisnis Wharton pada tahun 1970. Selanjutnya, slide-nya. Ada juga diagram hierarki AHP. Diagram hierarki AHP seperti yang terlihat pada gambar 1 yang meliputi 3 bagian, yaitu bagian yang paling atas merupakan tujuan atau permasalahan, bagian yang kedua merupakan kriteria yang di subkriteria serta bagian yang paling bawah yaitu alternatif e-wallet. Ini dia ada gambarnya di sebelah kanan. Bobot kriteria. Yang pertama ada diagram hierarki AHP seperti yang terlihat pada gambar 1 ini, meliputi 3 bagian, yaitu bagian yang paling atas itu merupakan tujuan atau permasalahan. Bagian yang kedua merupakan kriteria dan subkriteria, serta bagian yang paling bawah yaitu alternatif e-wallet. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, Pak. Di sini yang pertama ada metrik perbandingan pasangan antar kriteria, kemudian untuk tabel yang kedua ada metrik penilaian perbandingan pasangan kriteria, kemudian ada tabel yang ketiga yaitu dan nolnya di sini akan dimetrik merupakan 0,076. Baik, di sini ada perbandingan alternatif pasangan yaitu diagram AHP seperti yang terlihat pada gambar 1 ini, meliputi 3 bagian permasalahan. Bagian yang kedua merupakan kriteria dan subkriteria serta bagian yang paling bawah yaitu alternatif e-wallet. Bisa dilihat dari tabel 6 matriks perbandingan pasangan alternatif terhadap subkriteria. Di situ ada Dana, kemudian ada GoPay, dan ada link aja. Kemudian totalnya dari Dana 19 banding 3 sama dengan 6,33. Kemudian dari GoPay ada yang kelima bandingan 5,00. Kemudian link aja ada 19 banding 3 1,53. Baik, selanjutnya di sini ada melakukan penelitian alternatif, Pak. Setelah melakukan langkah-langkah perhitungan metode AHP sebelumnya, maka akan didapatkan tabel perhitungan bobot final pada tabel 8 sebagai berikut. Baik, di sini ada perhitungan bobot final. Di sini ada dari kriteria, subkriteria, kemudian ada Dana, GoPay, dan link aja. Nah, adapun perhitungan bobot dapat dihitung seperti di bawah ini. Baik, mungkin di sini akan masuk kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu dengan Muhammad Irgi. Baik, terima kasih teman-teman. Dari semua pembahasan yang kita sampaikan, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, promosi merupakan kriteria dengan bobot tertinggi bila dibandingkan dengan kriteria yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa makin antusias untuk bertransaksi. Yang kedua, keanggotaan premium merupakan kriteria dengan bobot yang paling kecil karena mahasiswa tidak melakukan transaksi dengan nominal yang besar. Yang ketiga, GoPay merupakan e-wallet yang tepat untuk mahasiswa dibuktikan dengan perolehan bobot tertinggi. Diikuti selanjutnya oleh Dana dan terakhir link aja. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.